terdekat. Halo Akademia, kembali lagi di channel YouTube-nya RIMFM. Kali ini bersama aku Michelle. Di agenda Red Meetup kali ini, Akademia semua bakalan aku ajak untuk membahas tentang tips menjadi entrepreneur bersama HIPMI PT UNES. Untuk itu, stay tune terus. Nah Akademia, ini Michelle udah sampai di gedung Onsek atau gedung KW UNES lantai 3. Langsung aja kita masuk dan ngobrol-ngobrol bareng. Misi dari RIMFM, Kak, boleh ngobrol-ngobrol sebentar? Oh iya Mbak, baik. Silahkan masuk Mbak. Nah Akademia, kali ini Michelle sudah bersama dengan Kak Doni selaku Ketua dari HIPMI PT UNES. Kak Doni bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu? Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatannya ya dari teman-teman REM FM telah berkunjung silaturahmi dengan HIPMI PT UNES. Sebelumnya perkenalkan saya Doni Puji Laksono untuk tahun ini diamanai sebagai Ketua Umum HIPMI PT UNES tahun 2021, teman-teman. Nah ini bersama dengan Kak Doni. Sebelumnya aku juga ikut memperkenalkan diri ya. Perkenalkan, nama aku Michelle sebagai kru dari Radio Ekspresi Mahasiswa. Oke, dengan Kak Doni. Gimana nih Kak Doni kabarnya hari ini? Alhamdulillah untuk kabar tentunya sehat dan luar biasa karena sebagai seorang entrepreneur kita harus sehat. Nah, sehat itu dimulai dari saya. Akademia penasaran nggak sih tentang HIPMI itu apa gitu ya? Jadi tadi kita bilang HIPMI. Nah, so kita langsung saja tanya ke kakaknya. Nah Kak, HIPMI itu apa sih Kak? Nah, jadi kalau teman-teman mungkin sudah tidak asing ya dengan nama HIPMI itu sendiri. Nah, HIPMI itu merupakan salah satu kepanjangan ya, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Nah, jadi kalau teman-teman lihat banyak sekali menteri-menteri pada kabinet tahun ini. Nah, ada mereka salah satu mantan ketua dari HIPMI. Nah, jadi tingkatannya di HIPMI itu banyak sekali Kak. Ada mulai skup sampai HIPMI nasional, lalu ada HIPMI provinsi, ada HIPMI kota, bahkan sampai di lingkungan perguruan tinggi sekalipun. Nah, HIPMI PT UNES ini merupakan skup terkecil atau istilahnya kalau dalam pemerintah itu kan RT ya, ada RT, ada RW. Nah, HIPMI PT UNES ini merupakan salah satu skup paling kecil di dalam HIPMI. Nah, salah satu dari keanggotaan di HIPMI PT UNES khususnya yaitu ada dari teman-teman mahasiswa, yaitu mahasiswa-mahasiswa UNES dari mulai fakultas pojok, fakultas teknik sampai fakultas paling ujung yaitu ada fakultas bahasa dan seni. Nah, banyak sekali yang tergabung dari lintas fakultas. Jadi HIPMI PT UNES itu termasuk salah satu HIPMI atau skup terkecil dari HIPMI yang ada di seluruh Indonesia gitu ya? Ya betul, dan HIPMI PT itu nggak cuma ada di UNES Kak, namun juga ada di perguruan tinggi yang lain. Nah, ada HIPMI PT Undip, HIPMI PT UGM, HIPMI PT UI, HIPMI PT Universitas Andalas, dan masih banyak lagi. Untuk perkumpulannya sendiri atau apakah ada kegiatan gitu Kak di seluruh Indonesia, HIPMI seluruh Indonesia gitu? Nah, kalau untuk kegiatan ada Kak. Jadi di sini kita bagi per masing-masing kegiatan. Misal dari skup nasional sampai tingkat terkecil yaitu di HIPMI PT. Nah, kita biasanya membuat program kerja kita sendiri. Nah, di perguruan HIPMI PT UNES salah satu program kerja di tahun ini ya Kak ya. Di tahun ini itu salah satunya ada kayak gini tuh namanya nongkrong bisnis. Kita bareng-bareng nongkrong. Nah, namun kita juga membahas sisi dari bisnis. Nah, obrolan-obrolan seputar bisnis. Lalu juga ada kelas mentoring. Nah, biasanya kan ketika kita hendak memulai bisnis, terkadang kita bingung nih, mau lari kemana, tanya ke siapa, terkadang kan kita nggak tahu nih. Nah, maka pentingnya ada sesi mentoring. Nah, lalu ada yang namanya DSC. Nah, Diplomat Success Challenge. Mungkin teman-teman yang berada di Kota Semarang itu kan sering kelihatan papan DSC di mana-mana. Nah, itu merupakan salah satu program juga dengan hibah sampai berapa kira-kira? 2 miliar. Nah, 2 miliar rupiah itu hibahnya. Nah, lalu ada program-program semacam PKMI, program kewirausahaan mahasiswa. Salah satunya ada
KBMI, Kompetisi Bisnis Mahasiswa Indonesia, ada ASMI, ada JPBT, PPBT. Nah, itu salah satu program pendanaan. Jadi kalau teman-teman saat ini mahasiswa ya, mau mulai bisnis, mau mulai usaha, terkendala dengan apa yang namanya modal, wah itu udah bukan lagi namanya mahasiswa, Kak. Jadi selain mahasiswa kita kan udah capek ya apa yang namanya kerja keras gitu kan. Nah, maka kita harus kerja cerdas. Nah, salah satunya melalui event-event pendanaan. Nah, untuk program yang unggulan, Kak, ada yang namanya HIPMI Anniversary. Nah, HIPMI Anniversary itu program tahunan untuk memperingati ketika hari jadinya HIPMI. Nah, karena HIPMI berdiri di tahun 2015 sampai sekarang udah 6 tahun ya berarti ya, 6 tahun. Nah, di situ kita melakukan seremoni untuk mengingat, oh ternyata dulu perjuangan kita seperti ini. Nah, untuk program nantinya yang akan datang itu ada WUA, Kak. WUA itu Wira Muda UNES Award. Nah, jadi di sini kita mengapresiasi, Kak, mengapresiasi dari teman-teman khususnya mahasiswa UNES dan juga anggota HIPMI. Nah, untuk apa? Sekedar kita memberikan apresiasi kepada mereka yang telah survive atau berani membuat gebrakan melalui entrepreneur seperti itu. Jadi banyak sekali ya Kak dunia kegiatan atau program kerja yang dilaksanakan oleh HIPMI, terutama HIPMI dari PT UNES sendiri gitu ya Kak? Iya. Nah, untuk selanjutnya nih Kak, terkait program kerja itu hanya diikuti oleh seluruh anggota dari HIPMI sendiri atau di luar dari HIPMI juga bisa untuk merekrut atau gimana Kak? Ya, nah jadi kalau untuk program kerja ya Kak, jadi kita di sini posisikan dua Kak, ada internal dan eksternal. Ada program-program internal yang mana program ini dikhususkan bagi anggota HIPMI. Nah, jadi kita memberikan peluang lebih kepada anggota HIPMI yang sudah bergabung di dalam HIPMI. Nah, di saat itu kita memberikan fasilitas dan layanan yang mana itu berbeda dengan teman-teman yang belum gabung di keluarga HIPMI. Nah, di saat itu berarti teman-teman mendapatkan reward atau fasilitas lebih dibanding yang eksternal. Nah, namun kita juga tidak menutup kemungkinan terkadang kita juga menggandeng dari teman-teman eksternal untuk mengikuti program kita. Nah, salah satunya ada di kelas bisnis dan mentoring. Nah, di situ kita juga open dari teman-teman yang dari luar pengen belajar, teman-teman yang masih biasanya kan kita itu cuma baru lihat-lihat itu Pak. Baru lihat-lihat dari Instagramnya saja atau di balik jendela atau dengar dari ceritanya. Nah, maka di sini kita coba untuk teman-teman yuk kita buka pintunya bareng-bareng, apa sih yang ada di dalamnya kita gali di situ. Karena apa? Ketika kita kan sesuatu apa yang teman-teman cari. Namun ketika saat itu teman-teman cuma lihat scrolling aja, baca tok, mau ikut tapi besok atau nanti menunda gitu kan. Nah, saat itu ya itulah yang teman-teman dapatkan. Oke, jadi semacam open house gitu ya Kak ya? Iya, open house. Kemarin kita baru open house tuh Kak. Ada 700 lebih tuh yang ikut open house. Iya, peserta. Dari maba-maba itu kan banyak sekali yang pada kepo dan juga semester-semester yang udah atas banyak sekali yang tanya-tanya. Nah, untuk keanggotaan HIPMI sendiri tuh Kak, itu tuh harus punya wirausaha sendiri atau punya apa ya? Nah, untuk keanggotaan HIPMI sendiri tuh Kak, itu tuh harus punya wirausaha sendiri atau punya apa ya? Semacam usaha diri atau gimana? Harus nggak punya usaha sendiri? Nah, sebenarnya kalau untuk keanggotaan di HIPMI ya Kak, jadi di sini nggak harus teman-teman. Jadi terkadang ada yang udah, jadi di sini kita membagi 3 tingkatan Kak. Ada yang masih tahap startup. Startup itu baru mau memulai. Lalu ada yang tahap pejuang. Pejuang itu teman-teman yang sudah memulai namun harus survive lagi. Lalu yang ketiga ada tahap scale up. Scale up itu teman-teman yang udah running, udah jalan, lalu tinggal menambah lagi. Nah, di sini kita kategorikan. Namun ada teman-teman yang masih punya rencana, ide bisnis plan-nya. Rencananya mau ngapain, karena di sini kita nggak semua anggota HIPMI punya usaha ketika gabung, wah takut nih saya belum ada usaha, insecure di awal gitu kan Kak. Biasanya kan sering dialami gitu kan, insecure di awal, loh saya itu belum punya usaha pengen gabung nih, tapi masih malu-malu. Nah, justru saat kita masih malu itu saat kita yang tepat untuk belajar. Ketika kita udah
nggak ada rasa malu untuk belajar, di situ kan berarti kita udah menguasai itu. Nah, namun ketika kita masih malu, masih bertanya-tanya, nah di saat itu saat yang tepat untuk belajar. Karena di sini kita bagi ya, Kak. Ada yang udah tahap tadi startup, ada yang pejuang, ada yang scale up. Karena ketika nantinya semua komponen kan di sini kan kita juga ada organisasi, kita juga ada kekeluargaan, kita juga ada pengelola SDM, kita juga ada yang harus ngurusin ruangan. Nah, di situ kan ketika semuanya berwirausaha itu kan nantinya siapa yang ngurusin ini ya. Nah, namun tetap kita tanamkan jiwa-jiwa wirausaha yang mana nantinya ke depan. Nah, jadi di sini kita clustering. Clustering kita teman-teman dari divisi research. Nah, itu kan ada untuk menggali, Kak. Menggali dan mencari tahu anggota kita itu sudah sejauh mana nih. Udah apa aja yang mereka lakuin, apa yang mereka ingin tahu, apa yang mereka butuhkan. Karena di sini kita sifatnya melayani, Kak. Namun kita bukan pelayan. Iya. Di sini kita melayani. Membedakan ya. Iya. Ketika kakaknya datang di sini, nah saat itulah kita melayani. Namun kan kita nggak sebagai pelayan. Kita harus kasih minum, ini diminum. Kan enggak kan? Iya. Nah, namun 24 jam ketika ada yang datang, ada yang tanya, nah saat itulah kita melayani. Nah, untuk ada yang datang terus HIPMI melayani itu untuk konsultasi seputar apa nih, Kak? Biasanya, teman-teman. Iya, biasanya banyak sih, Kak. Jadi apa ya? Biasanya itu terkadang kan kita kan di luar sana itu kan udah capek ya ngurusin bisnis kita. Nah, terkadang kita itu cuma sekedar curhat bisnis. Nah, jadi kan ada salah satu program juga namanya curhat bisnis. Jadi teman-teman itu terkadang apa ya? Ketika ada punya masalah, nah solusi obat ketika kita ada masalah nih, Kak. Iya. Salah satunya apa, Sel? Salah satunya apa? Melihat orang lain yang lebih ruwet. Nah, itu seolah-olah kita bisa meringankan beban kita loh. Nah, biasanya ada nih teman-teman. Wah, kemarin itu saya habis rugi, habis istilah boncos, habis bangkrut, saya kena utang banyak itu kan. Nah, terus ketika curhat saya, wah, utangmu ki rung sepiro. Nah, namun di sini jangan sampai kita hutang ya. Nah, itu kan cuma sekedar sharing-sharingnya. Utangku itu loh sekian. Lebih banyak tuh. Wah, nah saat itu mereka tertawa itu kan. Cuma sekadar itu. Namun disitulah, Kak. Disitulah pentingnya kita berhimpun ya. Berhimpun, berjejaring. Karena apa? Di saat di circle itulah kita saling menguatkan. Ketika ada peluang baru, yuk yang mau kita mau kejar, apa yang mau kita eksekusi. Ketika ada berita baru, ketika ada ide bisnis apa. Nah, di saat itu kita saling bareng-bareng menguatkan gitu kan. Karena di himpunan inilah kita tahu gitu kan. Kalau kita cuma sendirian itu kan terkadang capek itu kan, Kak. Iya. Ketika kita nggak berorganisasi, kita nggak berhimpun, ketika ada masalah, kita langsung pulang ke kosan, pintu kamar dikunci jeglek, lampu kamar dimatikan, cek, langsung batek gitu kan. Iya. Ketika di situ malah kita mengalami stres sehingga nantinya malah kurang baik juga kan bagi diri kita. Nah, di situ terkadang kita bareng-bareng nih, saling curhat, saling berbagi karena kerjaan kita di sini cuma dua, Kak. Yang pertama itu jualan, yang kedua itu cari peluang usaha. Jualan kita boleh kemanapun, sampai siapapun kita jualan. Namun ketika kita beli, ya kita beli ke teman kita. Kira-kira keuntungan apa lagi sih, Kak, yang paling sangat disayangkan kalau nggak gabung di HIPMI ini gitu? Keuntungannya banyak sih, Kak. Banyak ya? Banyak sekali. Nah, salah satunya tadi kita bersemangat gitu kan. Kita bersemangat untuk memulai membuka usaha dari teman-teman yang masih kebingungan atau kesulitan dalam memulai usaha. Nah, di sini kita bareng-bareng mentoring. Lalu ada kelas bisnis. Bagaimana di sini kita saling berbagi cerita itu kan. Teman-teman punya cerita apa dari bidang usaha yang berbeda, kita saling berbagi pikiran, saling bertukar ide. Ada peluang apa nih? Ada peluang nih. Yo, siapa yang mau garap peluang ini? Oh, ada sesuatu nih yang bisa kita jadikan peluang usaha. Yuk, kita garap bareng-bareng. Nah, terkadang itunya loh, Kak, yang susah itu kan. Karena ketika kita sendirian itu capek. Iya. Capek banget. Sendirian itu capekan. Dari mulai produksi, distribusi, packing. Nah, itu kan seolah-olah kita itu CEO ya. Iya. Everything officer, semua kita yang ngelakuin itu, everything gitu. Ya nggak ada yang handle. Nah, maka di sini kita harus bagi-bagi tugas itu. Nah, disitulah kita bisa bareng-bareng nih.
Gak cuma bisa mendapat motivasi gitu ya, tapi juga relasi yang memiliki soliditas yang tinggi ya Kak ya. Iya. Ya kan? Itu tadi beberapa keuntungan yang sebenarnya itu banyak banget ya Akademia, keuntungan untuk tergabung dalam keanggotaan HIPMI itu sendiri. Oke, ini poin penting ini Kak yang harus Akademia tahu, wajib tahu nih. Apa tips untuk menjadi entrepreneur gitu. Tips ketika kita hendak memulai bisnis, di sini itu saya sering mengibaratkan antara pengunjung pantai dan peselancar. Nah, lalu ada ombak nih, ombak datang gitu kan. Otomatis kan penerimaan mereka kan berbeda kan. Iya. Ketika ada ombak yang tinggi datang, kita sebagai seorang peselancar melihat, wah ini peluang ini, kesempatan nih. Mau nggak mau saya harus larian, datangi ombak itu kan, datangi sekuat tenaga lari untuk menuju ombak dengan harapan nanti ketika kita sampai kita bisa menari-nari di atas ombaknya gitu kan. Iya. Namun ketika kita pengunjung pantai, wah ada ombak nih, mau nggak mau, wah kita harus segera pergi nih meninggalkan tempat nih. Jangan-jangan ini tsunami. Lalu ketika kita lihat ada orang yang lari, kita seolah-olah teriak, Mas, jangan ke sana Mas. Itu ombak Mas, itu ombak, jangan didatangi gitu kan, jangan didatangi. Nah namun, ya itu tadi, perbedaan misi ya, dan cara pandang kita itu sebagai apa tuh? Jadi jangan takut untuk bermimpi, tapi jangan lupa buat menjalankan aksinya ya, nggak cuma bermimpi gitu ya. Ibaratnya itu bangun, hanya ada 2 pilihan sih. Bangun untuk melanjutkan mimpi atau terus tidur untuk melanjutkan mimpi. Iya, betul ya. Seperti itu. Kalau jatuh berarti turunnya kurang tengah. Nah, iya betul. Kalau ke pinggir, kalau ke pojok ya. Oke, sekarang nih Kak, motivasi untuk teman-teman mahasiswa semua nih untuk memulai bisnis gimana? Motivasi ya, waduh. Motivasi dari teman-teman mahasiswa ya. Jadi gini teman-teman, mumpung ya status kita itu masih mahasiswa itu kan, masih mahasiswa, jadi status yang masih enak gitu kan Kak. Mahasiswa itu ketika naik BRT pun juga harganya beda itu kan. Mahasiswa ketika daftar seminar pun juga harganya beda itu kan. Nah karena apa? Inilah status yang kita miliki kan. Status yang menurut saya itu status istimewa. Istimewa. Jadi istilahnya ketika kita saat itu belajar ya, bukan gagal ya. Saat itu kita belajar, kita istilahnya apa ya? Perasaan kita itu masih di benak, oh masih mahasiswa, masih muda kok. Oh ternyata ya nggak apa-apa, masih coba-coba. Oh nggak apa-apa, ini pelajaran yang emang anak muda itu harus lakukan. Jadi nggak bisa langsung kita jebret, langsung cuan, langsung profit, langsung dapat sekian gitu kan, langsung buka cabang banyak gitu kan. Kita nggak bisa seperti itu kan. Nah namun bagaimana di sini status kita sebagai mahasiswa itu paling enak buat belajar. Paling enak buat belajar, paling enak buat menggali, paling enak buat coba-coba itu kan. Karena masih banyak di luaran sana itu masalah yang belum kita cobain gitu kan. Jadi kita harus banyak coba-coba itu kan. Entah itu dari mulai hal-hal sederhana. Nah, namun bagaimana di sini kita juga harus mengilmui sesuatu sebelum kita terjun gitu kan. Kan ilmu dulu sebelum amal itu kan, adabnya seperti itu. Nah, bagaimana di sini kita biasakan untuk investasi leher ke atas itu kan. Entah itu dari mulai baca buku, dengerin sesuatu hal yang produktif. Nah, kita menghindari toksik gitu kan. Biasanya kan banyak. Nah, itu efek banget itu ketika nanti kita menjadi seorang entrepreneur, seorang entrepreneur karena apa? Kita akan berpacu dengan 2 hal. Internal dan eksternal. Internal itu perangnya berat banget. Berat. Ketika saya pengen beli sesuatu ini, mumpung cuan ini, mumpung profit. Namun saat itu kita harus mikir, ojo sih. Karena harus ada karyawan yang harus saya gaji. Karena ada toko yang besok saya harus bayar listriknya, bayar airnya itu kan. Karena besok saya harus buka toko lagi. Kan kadang kita harus mikirnya itu nggak cuma, jadi kalau teman-teman sering melihat itu kan, wah enak ya jadi seorang pebisnis, enak ya jadi seorang entrepreneur, bisnisnya jalan, orangnya jalan-jalan, enak ya kayak gitu ya. Enak bahmui, sorry ya. Ya kalau dikatakan enak ya enak ketika kita sudah sampai di sesuatu yang mana ya itu udah enak gitu. Namun ketika runningnya, jalannya itu wah berdarah-darah. Mungkin banyak sekali teman-teman prosesnya itu. Prosesnya yang teman-teman mungkin malas lalui. Melalui prosesnya itu terkadang teman-teman males, berat banget gitu, ketika harus berproses itu kan. Nah namun terkadang ya itu tadi,
kita pengennya langsung serba bisa, kita pengennya lewat instan, jalan tol, pokoknya serba fast food gitu kan, fast apa gercep gitu kan. Kalau bisa dapat ya nggak usah skripsi, kalau bisa dapat giveaway wisuda misalnya seperti itu. Kan pengennya kan kayak gitu kan kita kan ya. Nah namun terkadang tadi motivasi awal kan bagi kita mahasiswa itu manfaatkan status kita sebagai mahasiswa, karena mahasiswa itu aset kita yang saat ini miliki, yaitu kita sebagai mahasiswa itu aset, kita masih muda itu aset. Karena apa? Kita mungkin nggak punya aset, aset itu nggak harus berupa properti, nggak harus berupa apa. Namun kita itu sadar bahwa diri kita itu masih muda, itu aset terbesar yang kita miliki gitu kan. Karena muda itu cuma sekali gitu kan. Kalau saya pengen kembali di usia saya yang masih kecil, sehingga saya bisa melakukan apa yang saya lakukan saat ini. Namun kita kan nggak bisa. Kita nggak bisa kembali ke masa yang dahulu ya. Maka itu tadi, ketika kita masih muda, bersungguh-sungguhlah dalam bercerita. Karena hidup itu seperti itu. Bagaimana kita bersungguh-sungguh dalam bercerita. Ketika kita bersungguh-sungguh dalam kehidupan kita, pasti kita akan membuat suatu cerita yang nggak cuma baik, tapi cerita terbaik yang harus kita buat. Entah itu dalam catatan emas buku kita nanti, atau catatan tinta darah yang kita tulis nanti. Nah, tinggal pilih aja catatan apa yang ingin kita miliki. Seperti itu sih, mumpung masih muda. Semangat anak muda. Nah, jadi semangat anak muda itu salah satu juga penyemangat selain pejuang pengusaha gitu kan, dari teman-teman Hipmian. Iya. Semangat anak muda, dua kata mutiara yang sering saya sampaikan ke teman-teman apa? Sebentar lagi. Itu menghibur loh. Iya. Sebentar lagi itu menghibur. Iya. Sebentar lagi cuan kok. Sebentar lagi pasti profit. Sebentar lagi pasti banyak yang beli kok. Sebentar lagi pasti buka cabang lagi. Sebentar lagi pasti sampai puncak, itu kan orang-orang pendaki itu kan. Sebentar lagi pos 3, sebentar lagi sarapan kok, sebentar lagi. Nah, itulah kata-kata yang sering kita bareng-bareng memotivasi. Ya, sebentar lagi kok, sabar. Sebentar lagi. Sesungguhnya setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Sebentar lagi kok, sebentar lagi. Ya, seperti itu sih motivasi yang biasa yang kita bareng-bareng tanamkan seperti itu. Jadi jangan jadi anak muda yang hanya terlena gitu ya Kak ya. Terlena enaknya saja, instannya saja gitu ya. Oke, sudah nggak kerasa ya, kita udah berapa menit nih ngobrol-ngobrol bareng sama Kak Doni ya. Oke, jadi ada beberapa pesan dalam bincang-bincang kita kali ini Akademia. Yang pertama, jangan takut untuk bermimpi aja dulu nggak apa-apa. Mimpi itu setinggi-tingginya gitu, setinggi-tingginya gitu ya. Nah, tapi jangan lupa untuk menjalankan aksinya juga, dengan cuma bermimpi gitu. Dan jangan lupa buat menggali potensi diri, menentukan pilihan terhadap diri sendiri gitu ya Kak ya. Baiknya yang seperti apa gitu. Jangan menjadi muda yang terlena. Oke, mungkin dari Kak Doni ada yang mau disampaikan untuk Akademia semua? Iya, apa ya? Nah, jadi kalau dari saya sendiri yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semuanya, simpel saja, sedikit saja. Ketika tadi apa yang saya sampaikan, apa yang saya ceritakan itu sisahkan 20% itu kebohongan. Jadi jangan teman-teman telan semua apa yang sampaikan itu benar. Nah, namun bagaimana tugas teman-teman yang 20% itu apa? Untuk teman-teman membuktikan. Buktikan apa yang tadi kita ceritakan, apa yang tadi kita gali bareng-bareng. Nah, ketika teman-teman sudah berhasil membuktikan, nah maka di situ giliran teman-teman untuk bercerita di cerita yang selanjutnya. Maka saya tunggu cerita hebat dari teman-teman yang selanjutnya. Salam hebat luar biasa. Oke, terima kasih Kak Doni atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kita semua. Sampai jumpa di Meetup selanjutnya. See you and Viva Akademika.